Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ida Wayuliana selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa, yang dimana saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas saya dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil daripada jawaban pertanyaan-pertanyaan UAS yang dipaparkan dalam room DCR. Baik, yang pertama, pada pertanyaan pertama, yaitu menyoroti revisi pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal 2 periode. Apakah ini memperkuat stabilitas atau melemahkan demokrasi? Jawabannya memiliki dua dimensi yang saling berdialektika. Yang pertama, dari sudut pandang penguatan stabilitas. Masa jabatan 8 tahun dinilai sangat rasional secara sosiologis di akar rumput. Pilkada seringkali meninggalkan residu konflik sosial dan polarisasi warga yang sangat tajam dan berkepanjangan. Dengan memperpanjang masa jabatan, desa memiliki waktu pemulihan sosial yang lebih panjang. Selain itu, kepala desa memiliki kelonggaran waktu yang optimal untuk mengonsolidasikan kekuatan pembangunan dan menuntaskan target RPJM desa tanpa harus terburu-buru oleh tekanan politik pemilu berikutnya. Yang kedua, dari sudut pandang ancaman demokrasi, yaitu perpanjangan ini menyimpan risiko besar yang dimana jeda pemilihan yang terlalu lama melemahkan mekanisme kontrol demokratis langsung oleh masyarakat. Hal ini membatasi regenerasi kepemimpinan lokal dan menutup peluang bagi figur-figur progresif baru. Lebih jauh, jika instrumen pengawasan di desa lemah, masa jabatan yang sangat panjang ini berisiko melahirkan dinasti politik kecil atau oligarki di tingkat desa. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, kita melihat bagaimana relasi kewenangan berjalan dalam kerangka multi-level governance agar terhindar dari tumpang tindih overlapping kewenangan. Di sini kita membagi peran secara tegas, yaitu pemerintahan pusat memegang kewenangan regulasi makro nasional, menentukan arah kebijakan fiskal nasional seperti alokasi dana desa melalui APBN, serta menetapkan batas-batas administrasi umum. Pemerintah kabupaten atau kota berperan sebagai pembina dan pengawasan taktis. Mereka mengalirkan fasilitas alokasi dana desa ADD dari APBN, melakukan fasilitas regulasi, serta melakukan evaluasi terhadap produk hukum desa melalui camat dan inspektorat. Pada pemerintahan desa sendiri memiliki otonomi asli berbasis asas rekognisi, pengakuan hak asal-usul, dan subsidiaritas, kewenangan lokal skala desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Contoh koordinasi idealnya yaitu dalam penyusunan APB desa secara mandiri mengidentifikasikan dan menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan warga setempat, yang dimana sesuai asas subsidiaritas, pemerintahan kabupaten tidak boleh melakukan intervensi langsung terhadap proyek apa yang harus dipilih, melainkan sebatas melakukan pembinaan dan evaluasi administrasi melalui camat untuk memastikan bahwa APB desa tersebut sinkron dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Baik, pada persoalan ketiga, yaitu membahas kedudukan desa dalam pembangunan. Paradigma lama menetapkan desa sebagai objek pembangunan, hanya sebagai penerima proyek dari atas top down. Namun sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, paradigma bergeser secara radikal menjadi desa membangun, yang dimana desa ditempatkan sebagai subjek berdaulat aktif. Desa memegang kendali penuh untuk merencanakan melalui
Musembangdas melaksanakan dan mengawasi jalannya pembangunan secara partisipatif dengan memanfaatkan potensial lokal yang ada. Contoh konkretnya yaitu ada salah satu potret keberhasilan paradigma ini ada di Desa Wisata Pujon Kidul di Kabupaten Malang. Pemerintahan desa bersama masyarakat tidak menunggu proyek dari pusat, melainkan secara partisipatif menetapkan potensi lahan pertanian marginal mereka untuk diubah menjadi kawasan agrowisata terintegrasi. Proyek ini dikelola secara mandiri oleh BUMDes Sumber Sejahtera dan hasilnya desa mampu membuka ratusan lapangan kerja baru bagi pemuda lokal, menekankan angka urbanisasi dan menghasilkan pendapatan asli desa (PATDES) hingga miliaran rupiah per tahun. Ini membuktikan bahwa kekuatan desa ketika diberikan kedaulatan penuh sebagai subjek pembangunan. Yang terakhir, dan pada soal terakhir, yaitu menguji esensi dari otonomi desa dalam bingkai negara hukum (Reksa). Apakah otonomi berarti desa bebas mutlak dari pengawasan luar? Jawabannya secara hukum konstitusi adalah tidak. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, otonomi yang dimiliki desa bukanlah kedaulatan mutlak sovereignty, melainkan otonomi asli yang terbatas. Dalam prinsip negara hukum, setiap pemegang kekuasaan termasuk pemerintahan desa wajib tunduk pada asas legalitas dan tertib hukum nasional. Oleh karena itu, pengawasan preventif seperti evaluasi rancangan peraturan desa dan pengawasan represif seperti pemeriksaan laporan keuangan oleh Inspektorat Daerah bukanlah bentuk pengebirian terhadap otonomi desa. Sebaliknya, tindakan ini adalah instrumen wajib untuk menjamin check and balance. Pengawasan ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dana desa dan menjamin agar peraturan di tingkat desa tidak bertabrakan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Terakhir, sebagai kesimpulannya dari beberapa soal yang sudah dijawab ini, yaitu tata kelola pemerintahan desa yang baik memerlukan harmoni antara stabilitas kepemimpinan, kepatuhan terhadap hukum negara, pembagian kerja multi level yang jelas, serta kemandirian warga dengan mengelola potensi desanya. Baik, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.